Nah, J.F. Riddle tiba di Indonesia tidak langsung ke Minahasa, tetapi melalui Ambon. Di sana ia bergabung dengan Joseph Kam, Rasul Maluku. Sebelum bertolak ke Minahasa, Riddle dan Squires banyak mendapatkan petunjuk dari Joseph Kam dan Domini Lenting atau D.S. Lenting. Nah, sebelum bertolak ke Minahasa atas nasihat Joseph Kam, Riddle menikah dengan Nona Williams, seorang Indo anak piatu dari asisten residen di Saparua. Pada tanggal 12 Juni 1831, Riddle dan Squires tiba di Manado. Squires melayani di Kakas, kemudian menetap di Lengoan, sementara Riddle karena permintaan residen melayani di Tondano. Di Tondano, dia mulai mendekatkan diri dengan penduduk sambil mengadakan penyesuaian dengan keadaan. Di samping itu, ia mulai mempelajari daftar baptisan abad ke-18. Riddle sangat terkejut saat membaca tentang pembaptisan massal tanpa persiapan dan ujian. Riddle berpendapat bahwa setiap orang yang ingin menjadi Kristen tidak boleh bermaksud lain kecuali mencari keselamatan jiwanya. Nah, bagi Riddle, setiap orang yang ingin menjadi Kristen harus meninggalkan kepercayaan agama sukunya. Nah, ia harus mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Ia harus berjanji akan hidup selaku orang Kristen sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Ketika Riddle tiba di Tondano, rakyat di sana belum mengenal kekristenan secara mendalam. Memang sebelum kedatangan Riddle sudah ada orang yang dibaptis oleh para penginjil yang datang bersama VOC. Tetapi karena tidak diajar dengan Injil, kehidupan rakyat masih berkutat dengan kepercayaan leluhurnya yang masih animisme. Rakyat pada saat itu masih berada pada taraf pendidikan yang rendah. Bahkan sebagian besar masih buta huruf. Dalam arti belum bisa membaca ya. Nah, pelayanan Riddle dipusatkan pada dua kewedanan, yaitu Tondano Toliang dan Tondano Tolimambot. Mulai dari kewedanan itu, Riddle mulai menebarkan Injil, tetapi tidak langsung mengabarkan Injil pada penduduk setempat. Riddle masih mempelajari adat istiadat serta mencari pola pelayanan yang tepat. Dalam pelayanannya, Riddle menggunakan metode penginjilan dengan memperkenalkan Injil bukan kepada pribadi demi pribadi, tetapi melalui pendekatan sosiologis, yaitu mendekati para pemimpin masyarakat, khususnya tua-tua di kampung. Selain itu, Riddle memakai teknologi sebagai alat pengkristenan dengan cara membagi keterampilan dan pengetahuan kepada penduduk. Dengan pendekatan tersebut, Riddle menjadi akrab dengan masyarakat sehingga ia bebas mengunjungi rumah-rumah penduduk. Pada tahun 1833, Riddle bersama-sama dengan orang-orang Tondano mendirikan sebuah gedung sekolah yang terletak di Wanua Katinggolan. Sekolah tersebut diberi nama Folk School atau sekolah rakyat yang lama pendidikannya hanya 2 tahun. Sekolah itulah yang sekarang bernama Sekolah SMP Negeri 6 Tondano. Di tahun berikutnya, Riddle membaptis beberapa orang Tondano, antara lain Kepala Walak Sumanti. Pada tahun yang sama, ia memberkati 4 pasang pengantin. Dalam pemberkatan nikah tersebut, emas kawin tidak diharuskan. Setelah Riddle makin akrab dengan penduduk dan makin disegani, di rumahnya ia mulai mendidik kaum muda menjadi orang yang beradab. Para pemuda juga diberi makanan, pakaian, juga uang saku untuk keperluan pribadi. Bersama Riddle, keadaan kaum muda itu menjadi lebih baik daripada ketika mereka tinggal bersama orang tua mereka. Tanpa mengenal lelah, Riddle mendidik anak-anak muda itu menjadi rajin dan beritikat baik. Para pemuda juga diberi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Di samping itu juga ia mengajarkan anak laki-laki bertani, bertukang, dan beternak. Sedangkan anak-anak perempuan diajar menjahit, menyulam, menyetrika, membersihkan perabot rumah tangga, dan terutama memasak. Pendekatan Riddle ini ternyata sangat berhasil sehingga menjadikan orang beradab dan menjadi anggota jemaat gereja. Dari pola pendekatan dan pelayanan inilah gereja-gereja mulai didirikan. Selain itu, Riddle dan kawan-kawannya mempergunakan sarana pendidikan yaitu sekolah sebagai alat untuk menyampaikan Injil. Di jemaat-jemaat yang sudah terbentuk, ditempatkan guru-guru, dan di tempat yang belum memiliki jemaat, ditempatkan pemuka agama untuk membina iman orang-orang yang sudah menjadi percaya.
Dalam melebarkan daerah pelayanannya, Riddle menggunakan metode pelipat gandaan rohani, yaitu mengkaderkan orang-orang pribumi yang bersedia menjadi pewarta Injil di daerah-daerah pedalaman. Mereka itu antara lain bernama Amos, pemuda Ambon yang menjadi pembantu rumah tangga Riddle. Di kemudian hari, Amos menjadi guru di Kapataran. Demikian juga dengan Adrianus Angkow yang adalah murid Riddle yang kemudian menjadi pembantu penginjil yang dipekerjakan Squires, teman dari Riddle yang berkarya di Langowan. Dalam memelihara iman jemaat, Riddle memakai metode penggembalaan. Ia tidak segan-segan menegur pemuda-pemuda dengan keras. Dalam menghadapi orang yang masih menyembah berhala, ia selalu mempunyai cara yang tepat dengan membimbing mereka untuk menerima Yesus. Ia juga tidak segan-segan mengadakan perkunjungan rumah sambil memberitakan Injil.